Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Permata Sukma dengan NIM 21813344084. Video kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Manajemen Kearsipan yang diampu oleh Pak Dana. Materi yang akan saya bahas adalah arsip keluarga. Pengertian arsip adalah catatan, rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kearsipan sendiri memiliki arti sebagai cara mengatur atau menyusun sedemikian rupa arsip-arsip yang ada dengan tujuan agar pencarian arsip tersebut akan mudah dilakukan. Di sini saya menggunakan arsip digital. Arsip digital sendiri merupakan arsip yang digunakan dalam bentuk elektronik. Arsip digital dapat berasal dari arsip yang tercetak yang diubah menjadi angka atau arsip lahir dalam bentuk digital. Hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk aksesnya dan keamanannya dari arsip itu sendiri. Dari semua bentuk pengarsipan pasti memiliki nilai guna arsip, yang bisa dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang berdasarkan kepentingan pencipta arsip sebagai penunjang ketika tugas sedang berlangsung atau setelah kegiatan selesai. Fungsi primer ini harus mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna administrasi, dan nilai guna teknologi hingga ilmiah. Selain itu, fungsi sekunder merupakan nilai guna arsip yang berdasarkan kegunaan, bukan lagi pada penciptaan arsip, melainkan berbagai kepentingan lembaga atau instansi pemerintahan, swasta, perseorangan, dan kepentingan umum lain sebagai bahan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi sekunder ini termasuk dalam nilai guna pembuktian dan nilai guna informasi. Manfaat arsip ada sebagai sumber informasi, yang kedua sebagai sumber yuridis, yang ketiga sebagai sumber sejarah, yang keempat sebagai sumber ilmu pengetahuan. Adapun beberapa tujuan dari arsip. Yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Selanjutnya, jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, menghemat tempat penyimpanan, menjaga rahasia arsip, menjaga kelestarian arsip, menyelamatkan pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. Sistem penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip terdiri dari 5. Yang pertama ada sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat warkat dengan menggunakan petunjuk abjad nama orang atau nama organisasi menurut tata urutan abjad. Jadi diurutkan seperti pada dalam buku, biasanya kalau di SD ada dalam buku absen, di mana nomor urut 1 adalah nama yang berawalan dari huruf A, dan yang terakhir adalah huruf Z. Seperti itu. Yang kedua ada sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun. Dalam sistem ini, yang dijadikan kode penyimpanan penemuan kembali adalah tanggal, bulan, atau tahun. Seperti ini adalah salah satu contoh dari sistem tanggal yang dikelompokkan berdasarkan tahun. Ini sebenarnya adalah sistem pengarsipan berdasarkan tahun, namun saya terbalik dalam penamaan file. Seharusnya 2021 ini terdapat di awal penamaan. Jadi nanti sistem pengarsipannya
Yang 2020 akan dikelompokkan ke 2020 semuanya. 2021 akan dikelompokkan ke dalam 2021 semua, bukan acak seperti ini. Yang ketiga, sistem subjek. Yang dimaksud dengan pengelolaan arsip subjek adalah sistem pokok masalahnya. Tata cara penyimpanan dan penemuan kembali arsip ini berdasarkan subjek atau pokok masalah perihal dari arsip itu. Misalnya ini, jika kita mencari akta kelahiran, maka subjeknya ada di awal, yaitu akta kelahiran, dan di belakangnya terdapat nama. Saya membuatnya seperti itu. Yang keempat, sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan dokumen, berkas, atau arsip yang dijadikan pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengiriman surat atau wilayah yang kita kirimi surat. Jika ada surat masuk dan sudah diproses dengan benar, maka arsipnya disimpan berdasarkan wilayah asal surat tersebut. Sistem kearsifan wilayah, saya terdapat contoh, namun ini hanya satu wilayah saja. Jika terdapat banyak wilayah, ini sangat cocok digunakan dalam sistem kearsipan yang ada di lembaga pemerintahan. Yang kelima, sistem penyimpanan arsip berdasarkan kode nomor. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan disebut dengan nomor atau numeric filing system. Sistem nomor yang dimaksud adalah penyimpanan arsip dengan berdasarkan nomor, dan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan menggunakan kode angka atau nomor. Segitu penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.